Ya, baik, kita mulai ya. Jadi untuk sesi 1 ini nanti akan ada 5 sesi sesuai dengan jadwal. Cuman mungkin kan waktunya kita sesuaikan. Terus nanti ada pertemuan 3 kali Sabtu ya. Ini Sabtu pertama, nanti minggu depannya Sabtu 2 minggu lagi Sabtu ketiga. Itu termasuk, sebenarnya pertemuannya termasuk mid semester dan semester. Tapi nanti untuk mid semester dan semester bisa dibicarakan bagaimana baiknya, apakah pada pertemuan itu atau kita komunikasi lewat WA atau kapan nanti kita kita atur ya. Terus untuk kali ini sosiologi hukum itu kita mulai dari membicarakan tentang hukum terlebih dahulu, yaitu pengertian hukum. Nanti kalau memungkinkan bisa dialog 2 arah ya. Jadi di sini kan ada beberapa contoh ahli hukum yang saya tampilkan, saya ambil dari buku Kansil, yaitu yang pertama itu Utrecht, ahli hukum Utrecht, namanya Utrecht. Dia mengatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati masyarakat. Jadi himpunan peraturan berarti seperti dikodifikasi gitu ya, dibukukan, tertulis, didokumenkan. Isinya peraturan itu adalah perintah dan larangan. Perintah kan harus, larangan kan tidak boleh, begini tidak boleh begitu, harus begini harus begitu. Yang objeknya itu mengurus tata tertib suatu masyarakat. Itu ini mengandung unsur tujuan juga, yaitu untuk tata tertib. Jadi perintah dan larangan itu untuk ketertiban dalam masyarakat. Nah, karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Ini menurut Utrecht. Dan yang kedua itu 2 orang, menurut Simorangkit dan Mulyono Sastropranoto. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Kansil. Jadi berisi peraturan, tapi peraturan itu ditegaskan di sini memaksa harus bertingkah laku. Ini mirip dengan Utrecht ya, perintah dan larangan harus ditaati dalam lingkungan masyarakat tertentu. Nah, di sini berbedanya dengan Utrecht adalah dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi dicantumkan, ditegaskan, yang membuat itu satu badan yang dibentuk oleh pemerintah, dan badan itu bukan informal tapi formal, resmi, sehingga pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibatnya diambil satu tingkat. Jadi selain pembuat peraturan itu juga ada pelaksananya yang bisa mengambil tindakan. Kemudian juga ada, itu terkenal dengan hukuman tertentu, berarti putusan ya, putusan pengadilan
Ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, dengan hukuman tertentu. Kemudian kita berlanjut. Kansil sendiri itu memberikan pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa, sama ya dengan di atas, dibuat oleh lembaga berwenang, sama juga, harus ditaati oleh masyarakat, sama, dengan memuat ancaman hukuman, ini sama. Nah, unsur-unsur hukum itu dapat diuraikan di sini. Unsur pertama itu objeknya itu mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi masyarakat, bukan masyarakat tertentu. Kemudian unsur kedua adalah peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi harus memenuhi unsur pertama, unsur kedua. Kemudian yang ketiga itu harus memiliki sifat yang memaksa. Kalau tidak memiliki berarti tidak termasuk hukum. Mungkin peraturan moral, mungkin peraturan etika, ya, sopan santun, mungkin tata tertib lingkungan tertentu yang tidak unsur pemaksaannya. Kemudian unsur 1, kedua, 3, kemudian unsur keempat itu memiliki sanksi. Kalau ada pelanggaran peraturan, ada sanksi tegas. Jadi nggak boleh. Seharusnya ini sanksi tegas ini memang agak kaku ya. Seharusnya ya diberlakukan. Ini yang kedua juga tidak pandang bulu. Semua lapisan bawah, menengah, atas seharusnya dapat diberikan sanksi apabila ada pelanggaran. Misalnya kalau bawa kendaraan bermotor ada larangan dilanggar, ya siapapun yang naik, yang mengendarai seharusnya dikenakan sanksi yang pelanggarannya sama, sanksinya sama, tidak memandang orang, seharusnya seperti itu. Itulah unsur-unsur hukum. Ya, jadi di sesi 1 ini saya memberikan pendahuluan ya, sebelum ini mungkin sudah dibahas juga di mungkin pengantar ilmu hukum, pengantar tata hukum ya, mata kuliah yang lain selain sosiologi hukum. Tetapi ini juga saya buka untuk berdialog ya. Menurut saudara-saudara mahasiswa ini ya, yang nggak tahu berumur berapa, bekerja di mana, saya belum tahu. Menurut pandangan saudara ya, mungkin bisa juga di luar pandangan tokoh ini, nggak apa-apa. Itu pengertian saudara mengenai hukum, terutama yang ini ya dari sisi masyarakat awam, itu pengertiannya seperti apa? Ada nggak yang ingin menanggapi mengenai hukum ini? Langsung saja kalau ada yang ingin menanggapi. Boleh. Ini yang saya mau berpendapat, Pak. Ya, silahkan. Jadi kalau menurut saya yang awam, kita mahasiswa yang masih baru,
hukum itu kan pada dasarnya itu kan mengatur orang orang-orang yang ada di dalam suatu tempat gitu lah, dimanapun tempatnya. Bahkan manusia primitif pun juga mempunyai hukum Ya. gitu. Makin modern itu dia ini makin macam-macam lah dengan makin teknologi gitu. Yang tadinya belum ada, akhirnya ada hukum yang terbaru itu hukum IT gitu. Ya, betul. Tapi kalau menurut pendapat saya, Ya. sama dari hukum apapun bentuk hukum itu, maupun hukum Tuhan, Indonesia bahkan hukum terkecuali hukum rimba ya. Itu menurut saya kalau manusia yang berbudaya itu hukum yang harusnya itu adalah yang pertama tidak memihak. Ya, betul. Itu apapun yang terjadi di ini tidak memihak yang begitu. Ya. Nah, itu yang kedua. Jadi hukum itu ya berlaku adil-adilnya gitu. Makanya itu di lambangnya itu kan ada lambang apa namanya penutup mata dan kemudian ada timbangan di depannya dan dia menggunakan tentang itu kan sebenarnya filosofinya seperti itu. Iya. Hukum itu adalah tidak memandang siapapun, itu yang pertama, dan kedua dia berlaku adil seimbang. Iya. Seperti itu kalau pendapat dalam mana hukum itu dimanapun tempatnya gitu. Tapi pada faktanya kan akhirnya tidak semudah itu gitu pada prakteknya gitu. Mungkin kalau menurut saya. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi mungkin dengan pendapat Mas siapa tadi ya namanya? Pak siapa namanya? Ya. Ini tadi kan membuka pikiran kita ya. Pertama, dia mengatakan itu kalau dari segi waktu dan sifat modernitasnya itu dari tradisional sampai dengan modern sampai dengan kemajuan IT ya. Ya, sampai dengan IT. Kemudian juga ini juga pembicaraan ini tadi itu juga menyingkapkan sebenarnya betapa pentingnya hukum dalam masyarakat apabila dilihat dari perkembangan teknologi mungkin ya, perkembangan masyarakat yang ada saling mempengaruhi. Lah ini nanti justru pentingnya sosiologi hukum di situ. Betapa pentingnya mata kuliah sosiologi hukum itu nanti di sini ya. Bagaimana coba kita bayangkan ya, ini misalnya saja sudah ada HP atau internet ini, apakah hukum bisa mengcover ya, bisa mengatur sampai perilaku masyarakat yang mungkin melanggar hukum di internet, mungkin seperti menjelek-jelekan orang, menuduh palsu, bohong, hoak, itu bagaimana hukumnya? Ini kalau hukum pengatur undang-undang ya, pemikir-pemikir hukum tidak tanggap, maka akan bisa ketinggalan dalam mengatur ini, bisa kekacauan ya. Nah, itu betapa pentingnya kedudukan hukum, peranan hukum ya di dalam masyarakat kita, khususnya di Indonesia ini atau di wilayah tertentu di mana kita berada. Dari waktu ke waktu, mungkin dulu belum di cover oleh peraturan undang-undang atau di bawah undang-undang, terus sekarang perlu diatur. Misalnya ada kasus santet misalnya, bagaimana itu bisa enggak di cover hukum? Karena santet itu kenyataan fakta masyarakat, tapi belum apakah sudah bisa dibawa ke fakta hukum.
bagaimana cara membuktikannya misalnya ya. Nah, ini pentingnya hukum. Ini hanya salah satu contoh saja yang nggak nampak tetapi berakibat ke hal-hal yang nampak, membuat misalnya sakit orang sampai meninggal. Belum lagi tindakan-tindakan yang lain ya. Nah, nanti kita nggak, waktunya ini ya, waktunya kita sesuaikan. Jadi kalau ini bisa kita atur. Saya masih membuka wacana dialog misalnya di grup WA juga ya, itu boleh ya. Bagus, terima kasih tanggapannya ya. Ada lagi? Ya, ini sesi pertama ini ya. Ada lagi enggak? Belum ada ya. Oh, atau mungkin ini sedang bekerja. Ya, nggak apa-apa, ini sesi pertama memang masih siang ya. Untuk kalau tidak ada, untuk sesi pertama ini akan kita akhiri ya. Nanti kita bertemu lagi di jam 3:04 ya. Nanti dilanjutkan dengan lewat dialog lewat WA bisa, tanya jawab lewat WA bisa. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali.